Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bu Ulya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama materi turunan fungsi trigonometri kelas 12 MIPA semester 1. Tahukah Anda, konsep turunan mulai dikembangkan pada abad ke-17 oleh Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727 dan Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716. Newton menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah fisika dan astronomi, sedangkan Leibniz menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah geometri. Pada materi turunan fungsi trigonometri, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.4 menjelaskan turunan fungsi trigonometri dan 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Sedangkan materi pembelajarannya antara lain konsep turunan fungsi, sifat turunan fungsi, dan menentukan turunan fungsi trigonometri. Baik, kita mulai dari yang pertama. Konsep turunan fungsi. Turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan limit f(x) ditambah h dikurangi f(x) dibagi h untuk h mendekati 0. Sedangkan turunan fungsi f di titik x sama dengan a dapat dinyatakan sebagai f aksen a sama dengan limit f a ditambah h dikurangi fa dibagi h untuk h mendekati 0. Untuk notasi turunan fungsi y sama dengan fx adalah y aksen f aksen x dy per dx atau dfx per dx. Kemudian sifat turunan fungsi. Misalkan u dan v adalah fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel x, maka berlaku sifat-sifat berikut. A. Turunan y sama dengan k kali u adalah y aksen sama dengan k kali u aksen, atau dy per dx sama dengan k kali du per dx, dengan k merupakan konstanta. B. Turunan y sama dengan u plus minus v adalah y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen, atau dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. C. Turunan y sama dengan u kali v adalah y aksen sama dengan u aksen v ditambah uv aksen, atau dy per dx sama dengan v kali du per dx ditambah u kali dv per dx. D. Turunan y sama dengan u pangkat n adalah y aksen sama dengan n kali u pangkat n dikurangi 1 kali u aksen, atau dy per dx sama dengan n kali u pangkat n dikurangi 1 kali du per dx. E. Turunan y sama dengan u per v adalah y aksen sama dengan u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat, atau dy per dx sama dengan v kali du per dx dikurangi u kali dv per dx per v kuadrat, dengan v tidak sama dengan 0. Berikutnya menentukan turunan fungsi trigonometri. Rumus dasar turunan fungsi trigonometri antara lain sebagai berikut. A. Turunan y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. B. Turunan y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan negatif sin x.
C. Turunan Y sama dengan sin AX adalah Y aksen sama dengan A kali cos AX. D. Turunan Y sama dengan cos AX adalah Y aksen sama dengan negatif A kali sin AX. Dengan menggunakan sifat turunan fungsi trigonometri yang E, dapat diturunkan rumus berikut. A. Turunan Y sama dengan tangen X adalah Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. B. Turunan Y sama dengan kotangen X adalah Y aksen sama dengan negatif kosekan kuadrat X. C. Turunan Y sama dengan sekan X adalah Y aksen sama dengan sekan X kali tangen X. D. Turunan Y sama dengan kosekan X adalah Y aksen sama dengan negatif kosekan X kali kotangen X. Contoh 1. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan sin 3x. B. Fx sama dengan negatif cos 2x. C. Fx sama dengan sin pangkat 4 2x. Penyelesaian kita lihat satu persatu. Yang A, Fx sama dengan sin 3x. Ingat bahwa turunan Y sama dengan sin AX adalah Y aksen sama dengan A kali cos AX. Sehingga jika Fx sama dengan sin 3x, maka F aksen X sama dengan 3 kali cos 3x. Jadi turunan pertama dari Fx sama dengan sin 3x adalah F aksen X sama dengan 3 kali cos 3x. Berikutnya yang B, Fx sama dengan negatif cos 2x. Ingat bahwa turunan Y sama dengan cos AX adalah Y aksen sama dengan negatif A kali sin AX. Sehingga jika Fx sama dengan negatif cos 2x, maka F aksen X sama dengan negatif kali negatif 2 sin 2x sama dengan 2 sin 2x. Jadi turunan pertama dari Fx sama dengan negatif cos 2x adalah F aksen X sama dengan 2 sin 2x. Berikutnya C, Fx sama dengan sin pangkat 4 2x. Ingat bahwa turunan Y sama dengan U pangkat N adalah Y aksen sama dengan N kali U pangkat N dikurangi 1 kali U aksen. Sehingga jika Fx sama dengan sin pangkat 4 2x, maka F aksen X, kita lihat di sini, Fx sama dengan sin pangkat 4 2x. Ini berarti 4 ini sebagai pangkat, sebagai N. Ini sebagai N. Kemudian sin 2x sebagai U-nya. Sehingga berdasarkan rumus ini, F aksen X-nya menjadi 4. Ini dari N-nya. Kali sin pangkat 4 kurangi 1. Ini dari U pangkat N kurangi 1. 2x kali 2 cos 2x. Ini dari U aksen. Karena U-nya adalah sin 2x. Kalau U-nya sin 2x, maka U aksennya 2 cos 2x. Sehingga sama dengan 8 kali sin pangkat 3 2x kali cos 2x. Jadi turunan pertama dari Fx sama dengan sin pangkat 4 2x adalah F aksen X sama dengan 8 kali sin pangkat 3 2x kali cos 2x. Berikutnya contoh 2.
Jika fx sama dengan sin 2x dan gx sama dengan cos pangkat 3x, maka tentukan nilai dari f aksen pi per 6 dan g aksen pi per 6. Penyelesaian. Fx sama dengan sin 2x. Ingat bahwa turunan y sama dengan sin ax adalah y aksen sama dengan a kali cos ax. Sehingga jika fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x sama dengan 2 kali cos 2x. Dan f aksen pi per 6 sama dengan, di sini tinggal substitusikan pi per 6 ini ke fungsi f aksen x, sehingga menjadi 2 kali cos 2 kali pi per 6 sama dengan 2 kali cos pi per 3. Cos pi per 3 ini nilainya adalah setengah, sehingga sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Kemudian gx nya sama dengan cos pangkat 3x. Ingat bahwa turunan y sama dengan u pangkat n adalah y aksen sama dengan n kali u pangkat n kurangi 1 kali u aksen. Ini seperti contoh sebelumnya. Jadi u nya adalah cos x, n nya adalah 3. Sehingga jika gx sama dengan cos pangkat 3x, maka g aksen x sama dengan n nya tadi 3 kali cos pangkatnya dikurangi 1, pangkat 3 dikurangi 1x kali turunan dari u. Turunan dari cos x adalah negatif sin x, sehingga sama dengan negatif 3 kali cos kuadrat x kali sin x. Dan g aksen pi per 6 sama dengan, ini juga tinggal substitusikan pi per 6 ke fungsi g aksen x, sama dengan negatif 3 kali cos kuadrat pi per 6 kali sin pi per 6, sama dengan negatif 3 kali, jelas, cos pi per 6 itu cos 30 derajat, nilainya setengah akar 3. Karena ini kuadrat, maka di sini dikuadratkan, kali sin pi per 6, ini sin 30 derajat, nilainya setengah, sehingga sama dengan negatif 3 kali 3 per 4 kali setengah. Jadi setengah akar 3 ketika dikuadratkan, akar 3 kuadrat nilainya 3, 2 kuadrat nilainya 4, sehingga di sini 3 per 4, sehingga sama dengan negatif 9 per 8. Jadi nilai dari f aksen pi per 6 sama dengan 1 dan g aksen pi per 6 sama dengan negatif 9 per 8. Berikutnya contoh 3. Jika fx sama dengan sin x kali cos 2x, maka tentukan nilai dari f aksen x dan f aksen pi per 4. Penyelesaian. Fx sama dengan sin x kali cos 2x. Ingat bahwa turunan y sama dengan u kali v adalah y aksen sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Jadi di sini fx-nya perkalian. Kita menggunakan u kali v. Pada fungsi fx sama dengan sin x kali cos 2x dapat kita misalkan u sama dengan sin x, ini sebagai u, maka u aksennya sama dengan cos x, dan v sama dengan cos 2x. Jadi cos 2x ini kita misalkan v, maka v aksen sama dengan negatif 2 kali sin 2x. Sehingga f aksen x sama dengan
Kita menggunakan rumus U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya tadi cos X kali V, V-nya cos 2X, ditambah UV aksen, U-nya sin X, V aksennya negatif 2 sin 2X, sehingga sama dengan cos X kali cos 2X dikurangi 2 kali sin X kali sin 2X. Dan F aksen pi per 4 ini tinggal substitusi, sama dengan cos pi per 4 kali cos 2 kali pi per 4 dikurangi 2 sin pi per 4 dikalikan sin 2 kali pi per 4, sama dengan cos pi per 4 dikalikan cos pi per 2 dikurangi 2 sin pi per 4 kalikan sin pi per 2, sama dengan cos pi per 4 jelas nilainya setengah akar 2 kali cos pi per 2 nilainya 0 dikurangi 2 kali sin pi per 4 nilainya setengah akar 2 kali sin pi per 2 nilainya 1, sehingga di sini setengah akar 2 kali 0 itu nilainya sama dengan 0 dikurangi 2 kali setengah akar 2 kali 1 nilainya akar 2, sehingga sama dengan negatif akar 2. Jadi nilai dari F aksen X sama dengan cos X kali cos 2X dikurangi 2 sin X kali sin 2X, dan F aksen pi per 4 sama dengan negatif akar 2. Demikian untuk penjelasan contoh 1, 2, dan 3. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.